Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Apakah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ahmad Fajril Akbar. Aisyah Aulia. Hadir, Bu. Linda Putri Wulandari. Hadir, Bu. Dwi Sinta. Hadir, Bu. Syarifah Rahma. Hadir, Bu. Atalia. Hadir, Bu. Mira Ayu Putri. Hadir, Bu. Baik, sudah Ibu absen semua. Sekarang masih pandemi COVID, jadi jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Selalu menggunakan masker, selalu membawa hand sanitizer, dan menjauhi kerumunan. Baik, Ibu akan melanjutkan pembelajaran hari ini. Oh ya, sebelumnya Ibu akan bertanya mengenai materi sebelumnya. Apakah masih ingat? Ya, apakah terputus koneksinya? Iya, Bu, ingat. Ya. Masih, Bu. Ya, sekarang Ibu bertanya, apa ciri-ciri dari cerita rakyat? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Mas Ahmad Fajrial. Ciri dari cerita rakyat itu yang pertama adalah cerita rakyat pada umumnya disampaikan melalui cara lisan. Kemudian tidak diketahui siapa yang pertama kali menciptakan cerita tersebut. Terus disampaikan secara turun-temurun. Kemudian bersifat tradisional. Kelima, kaya dengan nilai-nilai luhur. Selanjutnya mempunyai banyak variasi dan versi. Dan yang terakhir itu memiliki bentuk-bentuk klise dalam pengungkapan atau susunannya. Benar sekali. Setelah itu Ibu akan bertanya fungsi dari cerita rakyat. Apakah ada yang masih ingat? Saya, Bu, masih ingat. Iya, Linda Putri, silahkan. Fungsi cerita rakyat itu sebagai sarana pendidikan, sebagai sarana hiburan, sebagai sarana penggalang, dan fungsi lain dari teks cerita rakyat adalah bisa sebagai pengokohan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Baik, terima kasih Mbak Linda. Tadi sudah Ibu tanyakan ciri-ciri dan fungsi dari cerita rakyat. Nah, kali ini Ibu akan membacakan KD yang akan dipelajari untuk pertemuan kali ini. Kita akan membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan dalam cerita rakyat dan cerpen. Untuk pertemuan sebelumnya kan kita membahas tentang cerita rakyat dan sekarang membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Nah, adapun tujuan di pembelajaran kali ini yakni peserta didik mampu mengidentifikasi teks cerita rakyat Nyi Roro Kidul dan teks cerita pendek Kotak Cinta untuk Ibu. Setelah itu ada tujuan yang kedua yakni peserta didik mampu membandingkan nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita rakyat Nyi Roro Kidul dan cerita pendek Kotak Cinta untuk Ibu. Nah, untuk itu Ibu akan menunjukkan video pembelajaran mengenai nilai-nilai dan kebahasaan dari cerita pendek dan cerita hikayat.
Silahkan untuk kalian menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bindo, apakah kalian sudah siap untuk menyimak pemaparan materi pada kali ini? Kali ini kita akan belajar tentang teks cerita rakyat dan cerita pendek sesuai dengan kompetensi dasar 3.8, yakni membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerita pendek. Sahabat Bindo, ada yang tahu tidak bagaimana sih definisi dari cerita rakyat? Cerita rakyat adalah cerita yang sudah berkembang di setiap daerah dan menceritakan legenda atau asal-usul yang terjadi pada suatu daerah. Adapun ciri-ciri cerita rakyat, Dari video tersebut akan Ibu tanyakan, bagaimana jalan cerita dari hikayat dan cerpen itu sendiri? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Ya, Mas Ahmad Fazria, silakan. Kalau dari segi aspek jalan cerita, hikayat itu berputar, sedangkan cerpen itu tunggal. Baik, terima kasih Mas Azrial sudah menyimak dengan baik. Untuk perbedaan di nama pengarang, apakah ada yang mau menjawab? Saya Bu. Iya, silakan Mbak Linda Putri. Kalau hikayat itu anonim, sedangkan cerpen itu tertulis. Benar sekali. Anonim itu berarti tidak ada pengarang, tidak ada yang mengetahui pengarang itu siapa, kayak gitu ya. Nah, akan Ibu lanjutkan pada PPT. Nah, apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah. Nah, di sini ini perbandingan nilai dan kebahasaan cerita hikayat dan cerita pendek. Nilai-nilai pada cerita hikayat dan cerita pendek antara lain ada nilai religius, nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, nilai edukasi, dan nilai estetika. Nilai budaya yakni nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat. Ciri khas dari nilai-nilai budaya dibandingkan nilai lainnya adalah masyarakat takut meninggalkan atau menentang nilai tersebut karena akan ada sesuatu yang menimpanya. Untuk nilai pendidikan dan nilai edukasi itu yakni nilai yang berhubungan dengan proses pengubahan sikap dan tata usaha dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Misalnya ada pembela, ada perjuangan, ada membagi-bagikan, dan yang terakhir adalah menikah. Yang ketiga, banyak menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi secara perinci tentang sifat-sifat tokoh. Tokoh di situ dijelaskan secara perinci, yakni pemberani, kebal, pengecut, miskin, seperti itu. Dan akan dijelaskan secara rinci banget di dalam kebahasaan cerita hikayat ini. Ya, siapa yang akan bantu Ibu untuk membacakan kutipan hikayat ini? Saya, Bu. Ya, silakan Atalia. Kutipan hikayat. Maka Anakanda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mu'alim Sufyan. Oke, dari pemaparan materi Ibu kali ini, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai perbandingan nilai dan kebahasaan? Saya mau bertanya, Bu. Iya, silakan Mbak Linda bertanya. Barusan kan
cerita rakyatnya itu cuma memiliki 3 nilai, sedangkan yang Ibu jelaskan tadi memiliki 6. Nah, apakah setiap cerita rakyat itu tidak harus memiliki 6 nilai, Bu? Aku lanjutkan pada pengiriman file untuk tugas yang harus kalian kerjakan. Akan Ibu kirim melalui room chat. Baik, bisa dilihat di room chatnya. Sudah Ibu kirim. Nah, di sini ada teks cerita rakyat Nyi Roro Kidul Laut Selatan. Kalian ditugaskan untuk mengidentifikasi. Untuk itu, Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok. Apakah Ibu yang membagi atau kalian sendiri yang membentuknya? Saya Ahmad Wazir Akbatul Putra dan Linda Putri Wulandari ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai teks cerpen Nyi Roro Kidul tersebut. Baik, langsung saja kaidah kebahasan cerpen. Yang pertama, terdapat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar. Baik, sekian. Ibu tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ibu tutup terlebih dahulu ya, Nak. Ya, Bu. Makasih, Bu. Sama jaga kesehatan.